Radius Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan setia panggil kami belajar firman Tuhan. Kami mohon belas kasihan anugerah Tuhan supaya kami mengerti dan kami hidup bagi Kristus. Ampunilah dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, Raja Daud baru saja selesai dari masalah pemberontakan Absalom. Belum juga sampai di Yerusalem, terjadi lagi pemberontakan baru yang dipimpin Seba bin Bikri. Kisah ini dicatat di kitab 2 Samuel 20 ayat 1 sampai 22. Seba seorang keturunan Benyamin yang tinggal di pegunungan Efraim dari suku Saul. Seba memiliki hati yang dendam kepada keluarga Daud. Dan penyebab pemberontakan Seba adalah perselisihan antara suku-suku Israel dan suku Yehuda. Melihat keributan yang terjadi, Seba dengan licik menggunakan situasi ini untuk memperoleh kekuasaan. Ia mengatakan hal-hal palsu, bohong tentang Raja Daud, dan ia berhasil. Orang-orang Israel yang merasa tidak puas terhadap Raja Daud terhasut oleh bujukan Seba. Hanya suku Yehuda yang mengikuti Daud. Licik, suka berbohong, ingin berkuasa adalah perbuatan dosa yang dilakukan Seba. Anak-anak, siapa di antara kita yang tidak pernah licik, berbohong, atau maunya menang sendiri? Pasti pernah kan? Benar kata Alkitab, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Roma 3 ayat 10. Raja Daud mengasihi Israel. Dia selalu mengutamakan keutuhan kerajaan Israel lebih dari kedudukan diri sendiri. Saat ini Raja Daud merasa sulit sekali. Tetapi Alkitab memberitahu, Allah yang setia tetap memimpin hidup Daud menghadap kesulitan. Seba yang jahat memecah belah Israel demi keuntungan pribadi. Tidak ada orang Israel yang mengikutinya. Bahkan Seba akhirnya mati. Mari kita baca sama-sama ayat 22. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Setelah kematian Seba, Israel tidak lagi berada dalam pemberontakan kepada Raja Daud. Saat ini perselisihan Yehuda dan Israel berhenti. Seluruh Israel kembali kepada Daud. Anak-anak, Allah kembali memulihkan kerajaan Daud. Karena pimpinan belas kasihan Allah, Daud mampu mengatasi kesulitan. Allah memberikan kemenangan kepada Daud. Anak-anak, Allah mengasihi Daud. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Daud sadar dirinya telah diampuni, ditebus, tidak akan mengalami hukuman kekal. Tetapi Daud juga sadar dirinya pernah berdosa besar dan mengalami akibat-akibat sementara dari dosa-dosanya. Daud sadar semua kesulitan yang dialaminya, perpecahan, pedang, dan lain-lain akibat dari dosa-dosanya. Tetapi Daud juga melihat Allah yang mengasihi Daud tetap memimpin hidupnya. Janji-janji Allah tidak berubah. Daud tetap mengalami keadaan sulit, tetapi Allah tetap menyertai untuk menyiapkan jalan bagi keturunan Daud naik tahta menggantikannya. Melalui kesulitan Daud belajar, dosa dan kelemahannya tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Tetapi akibat dosa tetap harus ditanggung Daud. Dan Tuhan menjanjikan pertolongan. Pemulihan terjadi meskipun dilalui dengan sulit. Pemulihan yang membawa hidup Daud kembali taat pada Allah. Betapa Daud makin mengagumi Allah yang mengasihinya. Anak-anak seperti Daud mengalami banyak kesulitan, tetapi semua tetap di dalam pimpinan Tuhan. Begitu juga kamu dan saya yang sudah percaya. Meskipun kamu dan saya
banyak kelemahan dan ada dosa, masih ada dosa, tetapi Allah, Tuhan tidak akan meninggalkan, membiarkan kita begitu saja. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga, menang hidup selama-lamanya, adalah bukti kasih-Nya yang memimpin hidup kita supaya berani menghadapi kesulitan apapun itu. Entah itu karena dosa-dosa kita sendiri ataupun karena sebab yang lainnya. Contoh, malas. Malas adalah perbuatan dosa. Malas itu adalah pilihan kita sendiri. Sebagai murid sekolah, tugas kita belajar. Tetapi karena kita malas, kita anggap remeh belajar. Sampai akhirnya kita tidak naik kelas. Baru di situ kita merasa susah sekali. Tetapi dalam pimpinan Tuhan, kita sadar kita salah. Lalu kita minta ampun dan kita mau berubah. Menjadi rajin dan kembali taat kepada Tuhan. Kesulitan bisa dipakai Tuhan untuk membuat kamu dan saya kembali kepada pimpinan Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita terus belajar firman Tuhan supaya kita tahu bagaimana cara menjalankan kehidupan kita saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mau ya anak-anak? Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu berani menghadapi kesulitan akibat dosa-dosa diri sendiri? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur. Kami menyadari kami orang berdosa. Dosa yang membuat hidup kami penuh dengan kesulitan, penuh dengan pergumulan. Betapa kami merindukan kehidupan yang mentaati Tuhan. Tetapi kami banyak sekali kelemahan. Karena itu, di dalam kuasa Tuhan Yesus yang begitu besar, kami mohon anugerah belas kasihan. Berikan kepada kami ketaatan untuk hidup bagi Kristus, sehingga kesulitan apapun yang kami hadapi justru membentuk kami menjadi pribadi yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami untuk kami terus hidup mengikuti pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Habatus